Pertanyaan penting sebelum kalian memutuskan untuk serius menekuni profesi sebagai seorang trader adalah bagaimana cara seorang trader bisa survive di market. Beberapa dari kalian sudah DM dan chat saya di Instagram menanyakan tentang money management atau risk management. Oke, kali ini saya akan bahas secara detail di video kali ini. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu. Saya bukan mentor trading atau penasihat keuangan kalian. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman seputar trading yang sudah saya jalani beberapa tahun terakhir. Dari jatuh bangunnya sampai akhirnya bisa profit konsisten setiap bulannya. Oke, dalam dunia trading, seringkali kita dengar istilah money management. Tapi apa sih artinya? Dan kenapa money management ini sangat penting di dunia trading, bahkan lebih penting dari strategi trading itu sendiri? Buat kalian yang belum tahu, saya akan jelaskan secara singkat. Money management adalah cara kita mengelola modal dalam trading. Dan tujuannya sendiri udah pasti untuk meminimalisir risiko kerugian dan memaksimalkan profit. Ibarat kata money management itu seperti kita menggunakan sabuk pengaman pada saat kita mengendarai sebuah mobil. Ada 3 prinsip utama dalam money management. Yang pertama adalah menentukan risk per trade. Yang kedua, menentukan ukuran posisi atau lot size. Dan yang ketiga, menentukan target entry dan exit posisi. Oke, langsung saja saya kasih contoh supaya mudah dimengerti ya. Bagaimana cara saya trading di market XAU-USD atau gold yang sudah saya posting di akun Instagram 100 Pip Traders dengan akun 60.000 US dollar di Profirm The 5%ers. Jadi setiap kali entry posisi, saya hanya meresikokan 0,5% sampai 1% dari modal trading saya. Saya menggunakan risk reward ratio fix 1:2 yang mana target profit saya itu ada di 100 pip dan stop loss di 50 pip. Kalau saya menggunakan risk 0,5% dengan target profit 100 pip atau 1% dari modal trading saya, maka jika saya profit, saya akan mendapatkan keuntungan $600. Dan kalau saya mengalami kerugian, saya akan kehilangan $300. Pasti kalian pengen nanya, beli berapa lot size yang digunakan? Benar kan? Jadi cara ngitungnya gini. 0,5% dari 60.000 US itu adalah $300. Kalau stop loss saya di 50 pips, berarti lot size yang saya gunakan adalah 0,6 lot. Karena setiap drawdown 1 poin atau minus 10 pip itu dihitungnya $60. Contoh, jika saya entry buy di harga 2650 dengan lot size 0,6 dan jika harga turun ke 2649, maka saya akan kena drawdown 1 poin atau 10 pip. Maka saat itu saya akan minus $60. Dan jika transaksi itu mengenai stop loss saya yang mana minus 50 pips, itu artinya $60 kali 5 sama dengan minus $300. Atau misalnya kalian pakai 0,1 lot dan kalian kena stop loss di 50 pips, maka totalnya kalian loss $50. Semoga kalian sudah mengerti ya sampai di sini. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan tentang kenapa money management itu sangat penting. Coba kalian bayangin, kalian trading menggunakan modal 10 juta rupiah. Dan jika kalian mengalami drawdown 50%, maka sisa modal trading kalian itu adalah 5 juta rupiah. Untuk kembali ke titik awal atau BEP, break even point, kalian harus profit 100%. Sulit nggak? Pasti sulit. Itu kenapa money management sangat penting dalam dunia trading. Dan jangan meresikokan modal trading terlalu tinggi. Cukup menggunakan risk per trade 0,5 sampai 1% saja. Itu sudah cukup. Dan ini saya kasih beberapa manfaat money management buat kita para trader. Yang pertama, melindungi modal trading. Modal adalah nyawa saat kita melakukan transaksi. Jika kita kehilangan modal, maka kita akan kehilangan banyak peluang. Yang kedua, mengurangi tekanan emosional. Dengan pengelolaan risiko yang jelas, kita tidak perlu panik atau tidak perlu takut pada saat mengalami consecutive loss atau loss beruntun. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi. Trading itu adalah maraton, bukan sprint. Money management bisa membantu kita untuk bertahan lebih lama di market.
Oke, pembahasan berikutnya, bagaimana cara kita menerapkan money management saat trading. Ada 5 hal yang saya akan bahas secara singkat. Yang pertama adalah batasi risiko per transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, gunakan risiko per trade hanya 0,5% sampai 1% per transaksi. Misalnya kalian trading menggunakan modal 10 juta rupiah. Dan pada saat open posisi kalian loss 0,5%, maka kalian hanya mengalami kerugian atau loss Rp50.000 saja. Yang kedua, selalu gunakan SL dan TP. Stop loss adalah alat untuk membatasi kerugian, sedangkan take profit membantu kita untuk mengunci keuntungan. Poin yang ketiga, memperhitungkan ukuran posisi. Selalu ukur posisi trading kita sesuai dengan resiko yang sudah kita tetapkan di awal. Misalnya, kalau saya pribadi selalu menggunakan target profit itu sebesar 100 pip dan untuk stop lossnya itu 50 pips. Untuk poin ketiga ini kalian nggak harus sama dengan strategi trading saya karena money management dan juga metode setiap trader itu kan berbeda. Jadi gunakan yang menurut kalian sesuai. Di poin selanjutnya, di poin nomor 4, diversifikasi. Diversifikasi dalam hal ini bukan trading dengan banyak pair ya, bukan seperti itu. Tapi cukup trading di 1 atau 2 pair saja yang kalian sudah pahami dan kuasai. Dan tentunya dengan metode yang kalian pakai sudah di backtest sebelumnya. Dan poin yang terakhir, yang kelima, patuhi rencana trading yang sudah dibuat atau trading plan kalian. Jika pada saat trading kita diawali dengan loss, maka kita pasti akan emosi, tidak sabaran, dan pingin cepat-cepat untuk membalas kerugian tersebut. Sehingga kalian cenderung melupakan trading plan yang sudah dibuat di awal. Jadi itu kelima hal penting bagaimana cara kita menerapkan money management. Sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya akan memberikan beberapa bonus buat kalian tentang beberapa kesalahan yang harus dihindari saat melakukan trading di market. Yang pertama, over trading. Jangan terlalu banyak open posisi karena kalian ingin mendapatkan profit yang cepat, profit yang besar. Cara mengatasinya adalah jangan terlalu sering melihat chart, terutama saat kita sedang mengalami loss. Lakukan aktivitas lain di luar trading ya. Kesalahan yang kedua adalah tidak menggunakan stop loss atau SL. Banyak trader yang tidak menggunakan stop loss karena menggunakan metode seperti layering, martingale, dan lain sebagainya. Mereka berharap setelah mengalami drawdown, market akan berbalik arah dan akhirnya mereka profit. Dan kesalahan selanjutnya, all in atau full margin. Mungkin ada di antara kalian akan membantah ini ya, dengan mengatakan ada kok beli trader yang saya lihat di YouTube sukses dengan menggunakan cara ini, cara full margin atau all in. Ya, memang benar ada. Tapi seberapa persen yang akhirnya untung, profit konsisten. Trading menggunakan cara yang benar saja, itu persentasenya tidak lebih dari 5%. Dan masih lebih dari 95% yang gagal. Apalagi trading dengan cara full margin. Kalian ingin menjadi real trader atau menjadi gambler? Trader yang melakukan full margin itu, mereka sudah memperhitungkan risikonya. Dan mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun di market. Apa itu yang kalian ingin ikuti? Apa trader pemula berani merisikokan semua modal tradingnya dalam satu kali entry posisi? Ya saya rasa enggak. Jadi mending kita belajar menggunakan risk per trade yang benar. Dan kesalahan berikutnya, menaikkan risiko saat mengalami loss. Waktu ini ada yang sempat komen di YouTube saya mengatakan, "Beli, harusnya setelah mengalami loss kita naikkan dong risknya menjadi 2 kali lipat supaya cepat balik modal." Dan saya jawab simple, emangnya kita tahu trade selanjutnya apa kita bakal profit atau loss? Nggak ada yang tahu kan? Trading itu tentang probabilitas. Analoginya gini, ibarat kata kita punya bisnis. Saat kita mengalami kerugian, apa kita bakal nambah stok? Sedangkan stok yang sebelumnya belum terjual. Atau stok yang sebelumnya itu belum balik modal. Trading itu memang terlihat sederhana ya. Pencet-pencet tombol kita bisa ngasilin duit. Tapi ingat, trading itu nggak mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari dan butuh waktu yang lumayan lama ya untuk menguasai itu semua.
Di 3 tahun saya pertama trading, saya sudah kehilangan banyak banget ya. Mungkin setara dengan 1 unit mobil, yang mana itu bagi saya itu sangat-sangat besar. Tapi saya tetap belajar, saya tetap tekun, disiplin, meningkatkan skill. Setiap harinya saya belajar lewat buku, lewat YouTube, lewat seminar, webinar, dan lain sebagainya. Karena saya tahu trading ini adalah sebuah profesi yang akan saya tekuni untuk seterusnya. Akhirnya tidak lama kemudian kerugian itu sedikit demi sedikit kembali ya, dan akhirnya bisa sampai sekarang profit konsisten setiap bulannya. Seperti yang saya katakan di sosial media saya, prosesnya panjang, nikmati, kita hanya perlu lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih sabar. Itu saja. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, buat nambah ilmu. Dan kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Sehat selalu buat kita semua. Rahayu Semeton.